Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK, perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Rizki dengan NIM channel 112410553 kelompok 5 fisiologi dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit seputar aktivitas listrik jantung. Pertama-tama perlu kita ketahui secara umum gambaran dari aktivitas listrik jantung ini. Aktivitas listrik jantung ini merujuk kepada rangkaian impuls listrik yang mengatur kontraksi dan relaksasi otot jantung. Pada proses ini dimulai dari simpul sinoatrial di atrium kanan yang menghasilkan impuls listrik secara otomatis. Impuls ini akan tersebar ke atrium dan menyebabkan atrium berkontraksi. Kemudian impuls ini mencapai simpul atrioventrikular yang mengatur kecepatan impuls sebelum disebarkan ke berkas His dan serat Purkinje yang pada akhirnya tersebar ke ventrikel dan menyebabkan ventrikel berkontraksi. Aktivitas jantung ini memungkinkan sirkulasi darah dapat terkoordinasi dengan baik. Kemudian saya akan menjelaskan mind map yang telah saya buat, yaitu kita mulai dari komponen sistem konduksi jantung. Yang pertama itu ada SA node, di mana pemacu jantung utama menghasilkan impuls yang pertama. Kemudian komponen yang kedua yaitu AV node, di mana pada komponen ini impuls ditunda sebelum diteruskan ke ventrikel. Kemudian kita beralih ke yang ketiga, yaitu berkas His, di mana pada komponen ini impuls disebarkan ke serabut Purkinje. Kemudian kita beralih ke komponen yang terakhir, yaitu serat Purkinje, di mana sinyal disebarkan ke otot ventrikel. Kemudian kita beralih ke yang kedua, yaitu siklus listrik jantung. Pada siklus yang pertama yaitu depolarisasi SA node, di mana pada siklus ini siklus dimulai, kemudian menyebabkan atrium berkontraksi. Kemudian siklus yang selanjutnya yaitu impuls ke AV node. Pada siklus ini terjadi sedikit penundaan untuk memastikan atrium selesai berkontraksi. Kemudian siklus yang ketiga yaitu penyebaran ke ventrikel, di mana kontraksi ventrikel atau ventrikel berkontraksi untuk memompa darah. Kemudian siklus yang terakhir yaitu repolarisasi, di mana jantung kembali ke keadaan istirahat sebelum siklus berikutnya terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu elektrokardiogram atau EKG, di mana EKG ini memiliki 3 gelombang. Yang pertama yaitu gelombang P. Gelombang P ini adalah aktivitas listrik atrium atau depolarisasi listrik pada atrium. Kemudian ada gelombang QRS. Gelombang QRS ini merupakan aktivitas listrik ventrikel, berbeda dengan yang sebelumnya yang merupakan aktivitas listrik atrium. Pada gelombang QRS ini merupakan aktivitas listrik ventrikel atau depolarisasi listrik ventrikel.
Kemudian yang terakhir yaitu pemulihan ventrikel atau repolarisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.